Di antara semua hukumanku, ada satu kelompok yang bisa dibilang beruntung. Alih-alih diubah secara tak dikenali menjadi monster mengerikan seperti kebanyakan saudara mereka, ku hanya menghapus kesadaran mereka dan menghambat perkembangan otak selamanya. Secara samar mirip nenek moyang kuno di bumi, para primitif ini menjalani kehidupan liar yang tak wajar lamanya. Setelah ku pergi, mereka tak pernah kembali memperoleh kesadaran, meskipun seharusnya bisa, karena tak ada predator yang mengancam di dunia taman mereka yang sempurna. Alasan utamanya adalah perubahan kecil tapi krusial yang dilakukanku pada otak mereka. Struktur cerebellum dimodifikasi sehingga kemampuan belajar heuristik, intuisi, inovasi tak pernah muncul lagi. Mengapa ku melakukan ini? Hanya mereka yang tahu rahasianya. Tanpa tekanan predator, tak ada keuntungan evolusi untuk kecerdasan. Mereka hidup tenang, bodoh, dan abadi dalam ketidaktahuan, simbiosis dengan makhluk lain di planet itu. Di hadapan dominasi reptil, satu-satunya adaptasi yang tersisa bagi manusia inferior ini adalah tenggelam sepenuhnya dalam kegelapan kebinatangan. Mereka menjadi bayangan samar dari apa yang pernah kita sebut manusia, gembala lizard yang tak pernah sadar akan warisan bintang mereka. Di dunia ini, reptil naik kembali ke tahta evolusi. Manusia hanya pelayan abadi yang tak pernah tahu mengapa. Tempters adalah yang paling artistik, hampir seperti karya seni mengerikan. Tak ada manusia yang akan mengenali mereka sebagai keturunan sendiri. Betina berdiri sebagai kerucut berdaging berparuh raksasa, tertanam permanen di tanah seperti tanaman karnivora aneh, tak bisa bergerak tapi mengendalikan segalanya. Jantan-jantan sebaliknya, seperti monyet bipedal yang terdistorsi. Mereka bergerak bebas, puluhan berlarian di sekitar betina seperti peri kecil yang patuh. Beberapa kumpul makanan, yang lain bersihkan pasangannya, sementara yang lain berjaga dari bahaya. Di masyarakat Tempters, betina mengendalikan segalanya. Dengan sinyal vokal dan feromon, mereka arahkan gerombolan jantan ke tugas rendah, kawin dengan yang terkuat, paling patuh, dan paling bodoh. Tapi nasib campur tangan kejam. Komet liar menghantam hutan bukit mereka, hancurkan segalanya dalam sekejap. Salah satu peluang terbaik umat manusia untuk bangkit kembali, sirna begitu saja. Di dunia ini, hegemoni Tempters berakhir sebelum mulai. Potensi peradaban baru hilang dalam api kosmik acak. Hujan api, dunia ini tamat. Pemecah tulang. Melalui modifikasi sengaja oleh Q dan proses evolusi yang tak terkendali, langit dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang akan membuat mitos nenek moyang mereka malu. Nenek moyang mereka adalah hewan peliharaan berukuran kecil milik Q yang dipelihara karena warna-warni menakjubkan dari paruh mereka yang berasal dari gigi. Ketika tuan mereka pergi, kebanyakan makhluk-makhluk yang dimanjakan ini mati, tanpa ada yang tersisa untuk merawat mereka. Namun, beberapa di antaranya, yang termasuk dalam spesies paling tangguh, berhasil bertahan hidup. Salah satu garis keturunan menghasilkan beragam herbivora manusia. Makhluk-makhluk ini menjadi mangsa berbagai burung pemangsa berparuh enamel, masing-masing berevolusi untuk menangani mangsa spesifik. Di antara niche umum ini terdapat kelompok hewan spesialis, mulai dari pemangsa rawa berparuh ibis hingga bentuk-bentuk menakjubkan dengan jambul aneh yang melebar dari paruh bergerigi mereka. Bahkan ada bentuk makhluk yang memiliki kesadaran sekunder, berupa makhluk raksasa pemangsa tulang yang menyerupai ogre. Tingginya mencapai 3 meter dan paruh besar yang sesuai dengan pola makan pemangsa mereka. Meskipun memiliki kelemahan, makhluk pemakan mayat primitif ini merupakan salah satu spesies pertama yang mencapai kecerdasan. Dan meskipun primitif, mereka juga mencapai tingkat peradaban. Namun, pada akhirnya, bahkan pemakan tulang pun tidak memenuhi janji ini. Ketergantungan mereka pada bangkai sebagai makanan membatasi populasi mereka secara signifikan, dan peradaban abad pertengahan mereka runtuh setelah beberapa milenium yang tenang. Di antara semua dunia manusia, satu koloni memberikan perlawanan terberat terhadapku. Mereka tahan 2 gelombang invasi berturut-turut, prestasi yang membuatku marah. Bagi dewa bintang ini,
Kepunahan terlalu ringan bagi yang berani menentang. Dengan rasa keadilan yang menyimpang, Ku ingin hukuman yang lebih dari mati. Mereka diubah jadi makhluk tanpa tubuh sejati, hanya kulit dan otot tipis, terhubung jaringan syaraf paling dasar. Digunakan sebagai penyaring hidup, menyerap limbah peradabanku seperti sel kanker raksasa. Dan untuk pastikan mereka rasakan setiap detiknya, mata mereka dipertahankan bersama kesadaran penuh. Selama 40 juta tahun, mereka menderita. Generasi lahir ke kehidupan paling menyedihkan. Sadar akan rasa sakit, ingat perlawanan leluhur, tapi tak bisa bergerak, berbicara, atau mati dengan cepat. Di hukuman abadi ini, kolonials jadi simbol penderitaan terdalam umat manusia. Sadar selamanya, tapi tak pernah bebas. Di wilayahku, tak jarang langit dipenuhi makhluk terbang yang berasal dari manusia. Setidaknya selusin dunia memiliki spesies flyers, keturunan kita yang kini menaklukkan udara. Sebagian besar mirip kelelawar atau pterosaurus purba bumi, melayang seperti malaikat, atau iblis, tergantung sudut pandang. Ada juga jenis aneh yang mengapung berkat kelenjar gas membengkak. Sayangnya, mereka terlalu terspesialisasi sebagai penerbang, meninggalkan hampir semua sisa kemanusiaan demi menaklukkan langit. Satu-satunya pengecualian adalah flyers mirip monyet dengan membran sayap di antara jari-jari terakhir. Keunggulan mereka adalah jantung unik berbentuk turbin, diciptakanku secara buatan. Organ berbentuk bintang laut di tengah dada ini mengalirkan oksigen langsung dari paru-paru ke darah dengan efisiensi luar biasa. Di antara semua post-human, flyers adalah yang paling bebas, tapi juga yang paling jauh dari akar manusia mereka. Penjepit tangan. Beberapa makhluk terbang pasca manusia mendekati kesadaran dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Tanpa metabolisme yang ditingkatkan atau keunggulan gravitasi seperti saudara mereka di planet jauh, mereka tidak punya pilihan selain melepaskan kemampuan terbang mereka untuk berkembang lebih lanjut. Hand flappers adalah salah satu spesies tersebut. Sayap mereka, yang dulu digunakan untuk gerakan berkedip seperti kupu-kupu di taman-taman gaibku, telah menyusut dan kembali ke kondisi manual. Kaki mereka juga telah beradaptasi kembali, tetapi mereka memiliki postur yang canggung akibat warisan nenek moyang mereka yang biasa bertengger. Dalam proses atrofi sekunder mereka, sayap para hand flappers menjadi tidak berguna sebagai tangan. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan dengan tangan yang tidak berguna itu adalah menunjukkan ketersediaan seksual satu sama lain, jadi hand flappers melakukan hal itu, berkedip dan menari hingga ke jurang kehancuran. Ketika ku datang, mereka bersembunyi, dan bersembunyi dengan dalam. Di dalam beberapa gua perlindungan berukuran benua di bawah dunia mereka yang terkepung, mereka menunggu para penyerang melewati mereka. Itu adalah taruhan yang sia-sia. Ku menemukan gua-gua perlindungan tersebut dan mengubah penghuninya tanpa kesulitan. Ekosistem yang mengejutkan kompleks berkembang di atas sumber daya yang minim ini. Orang-orang juga ada di sini, meskipun dalam bentuk yang tidak familiar. Mereka lebih sering didengar daripada dilihat saat mereka berusaha menemukan jalan di kegelapan dengan teriakan seperti banshee. Para troglodit albino ini hidup di dunia di mana suara dan sentuhan bukan penglihatan adalah pintu gerbang persepsi. Adaptasi sempurna mereka terhadap dunia kegelapan telah menghapus fitur dasar pengenalan manusia. Meskipun mereka telah beradaptasi dengan baik, nasib mereka sudah ditentukan. Sebelum bangsa buta dapat mengembangkan kecerdasan untuk keluar dari kuburan geografis mereka, pergerakan lempeng benua di dunia mereka yang lambat namun pasti menghancurkan tempat perlindungan mereka satu persatu. Lobseeders. Ku sangat kreatif secara mengerikan dalam merancang ulang dunia manusia. Sekelompok jiwa malang mereka pindahkan ke planet dengan gravitasi 36 kali lipat dari normal, dan mereka ubah untuk hidup di alam yang aneh dan tidak ramah ini. Hasil eksperimen ini mirip dengan sketsa mimpi buruk karya Bosch, Dali, atau Picasso.
Mereka tampak seperti makhluk cacat yang terjepit di antara lembaran kaca. Sekali lagi, terjadi ledakan spesies ke setiap niche yang tersedia, dan para lobsider memperkuat peluang mereka untuk kesadaran yang baru. Striders. Meskipun lobsiders dirancang ulang untuk hidup di bawah gravitasi ekstrim, di bulan Jupiter dengan gravitasi 1/5 dari bumi. Lengan, kaki, dan leher mereka telah meregang hingga tak terbayangkan tipisnya. Meskipun menakutkan, makhluk-makhluk Giacometian ini terlalu berkembang hingga menjadi rapuh secara mengerikan. Bahkan di dunia mereka yang memiliki gravitasi yang ringan, jatuh dapat menghancurkan tulang-tulang mereka dan tergelincir dari dahan pohon dapat berakibat fatal. Mirip dengan versi yang lebih ramping dari nenek moyang dinosaurus mereka, predator-predator ini menyapu dunia taman seperti kebakaran hutan, memusnahkan spesies-spesies yang terlalu rapuh untuk melarikan diri atau melawan. Para strider yang damai dan lembut termasuk di antara yang pertama punah. Parasit. Manusia telah terbagi menjadi 2 garis keturunan terpisah di dunia mereka. Di satu sisi, ada beberapa ras makhluk yang hampir mirip dengan Australopithecus yang cacat, yang diturunkan oleh Q karena berhasil menahan gelombang invasi awal mereka. Kerabat mereka yang terbelit, para parasit, membentuk bagian kedua dari hukuman mereka. Semua siksaan evolusioner ini berlangsung di bawah pengawasan cermat Q selama 40 juta tahun. Beberapa submanusia belajar membersihkan kerabat mereka yang mirip kutu dengan cara menenggelamkan, membakar, atau bahkan memakannya. Namun, 1 atau 2 jenis parasit berhasil bertahan pada inangnya dengan menggunakan hisap perut, anggota tubuh yang kuat dan mencengkram, serta air liur steril yang meredakan rasa sakit. Mereka juga belajar untuk mengatur inang yang tidak berdaya, tidak membunuh mereka dengan investasi berlebihan, dan dengan demikian memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri dalam jangka panjang. Dalam siklus milenium, parasitisme ganas spesies kerabat mulai berangsur-angsur berubah menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pencari ikan jari. Sekelompok belajar menangkap ikan dari pantai yang tenang. Ribuan tahun berlalu, dan mereka semakin terbiasa dengan gaya hidup psikotarial mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa juta tahun, fingerfishers meneguhkan diri sebagai garis keturunan yang menonjol. Hampir tidak ada pantai, pulau, atau muara yang tidak dihuni oleh bentuk-bentuk pucat dan kurus mereka. Sejumlah besar seperti yang mereka miliki, para fishers tetap tidak lebih baik dari binatang. Kemanusiaan mereka baru akan muncul setelah serangkaian adaptasi yang aneh dan ekstrim. Hedonis. Dilepaskan di dunia pulau tropis yang dipenuhi buah-buahan lezat, pohon-pohon subur, dan danau-danau tenang yang dipenuhi air manis berlimpah bakteri. Selain itu, para hedonis ditinggalkan sebagai satu-satunya makhluk hidup di tempat ini. Mereka tidak punya pilihan selain menikmati semuanya sepenuhnya. Tanpa adanya persaingan seksual, seleksi alam akan berlangsung dengan kecepatan yang sangat lambat. Beruntung, mikrokosm stabil mereka tetap bebas dari bencana lingkungan bahkan setelah Q pergi. Semua perubahan ini juga membuat hari-hari para hedonis menjadi lebih menyenangkan. Hidup mereka dipenuhi dengan rutinitas yang berulang-ulang. Mereka hidup dengan santai dan tanpa beban, menikmati masa-masa paling menyenangkan dalam sejarah manusia, meskipun dengan kemampuan intelektual setara dengan anak berusia 3 tahun. Pemakan serangga. Spesies manusia yang biasa-biasa saja dan unik bertebaran di galaksi pasca Q. Mereka yang bertahan hidup berhasil bertahan di sudut-sudut gelap dan tenang, tak pernah lagi memberikan dampak apapun pada skema langit. Salah satu spesies tersebut adalah insektofagi. Mereka telah beradaptasi secara diam-diam untuk diet yang terdiri dari serangga koloni dan hewan kecil. Wajah mereka ditutupi oleh pelat kulit yang keras, tangan berbentuk cakar untuk menggali mangsa, dan lidah berbentuk cacing untuk mengangkatnya. Secara keseluruhan, mereka tidak memiliki keistimewaan khusus. Namun kombinasi invasi galaksi, kebetulan dan keberuntungan murni
akan membuat mereka menjadi spesies Ur-Starman yang paling tahan lama. Spacers. Harus diingat bahwa bangsa bintang tidak sepenuhnya menyerah pada invasi Kree. Meskipun dunia mereka satu persatu hancur, sebagian bangsa bintang mencari perlindungan di kekosongan ruang angkasa. Satu demi satu, komunitas-komunitas utuh bergegas masuk ke kapal generasi dan melemparkan diri ke kegelapan, berharap tidak terdeteksi oleh makhluk-makhluk yang telah menguasai galaksi mereka. Selain itu, manusia dipaksa untuk mengubah diri mereka. Dalam lingkungan yang kedap udara dan tanpa gravitasi, tulang-tulang mereka dibiarkan tumbuh lebih panjang, lebih tipis, dan lebih ramping. Sistem peredaran darah dan pencernaan ditekan untuk menghindari masalah jantung dan penyumbatan. Perubahan terakhir ini memiliki efek samping yang menguntungkan. Manusia dapat menavigasi melalui kekosongan dengan semburan udara yang dikeluarkan dari anus yang dimodifikasi. Eksperimen semacam itu sangat banyak dan biasanya dipenuhi kegagalan. Namun mereka berhasil menciptakan masa depan. Tertutup rapat dalam tempat tinggal mereka yang berukuran bulan, dipenuhi udara dan tanpa gravitasi, keturunan Star People berhasil menghindari bencana Kree. Ruin Haunters, sebuah spesies manusia tertentu yang dipilih karena akses beruntungnya terhadap warisan nenek moyang bintang mereka, pada akhirnya akan memainkan peran utama dalam bentuk masa depan. Mereka berhasil melewati invasi Q dengan kerusakan yang relatif minim. Ya, mereka telah diturunkan ke tingkat kera, tetapi pemulihan mereka berlangsung cepat. Demikianlah Ruin Haunters mendapatkan nama mereka. Dengan pikiran yang berkembang dan akses tak terbatas terhadap kebijaksanaan kota-kota kuno, laju perkembangan mereka yang eksponensial adalah hal yang wajar. Satu persatu, mereka memecahkan dan mengembangkan rahasia Star People yang telah punah, hingga hampir menyamai nenek moyang galaksi mereka dalam kebijaksanaan dan keahlian. Mereka hampir tidak selamat dari 5 perang dunia berturut-turut yang melanda planet mereka. 2 di antaranya adalah pertukaran senjata termonuklir. Mereka berhasil melewatinya. Pembaptisan api itu telah menguatkan dan membangkitkan mereka. Perang-perang itu mempersatukan mereka secara politik dan mendorong kemampuan teknologi mereka melampaui level Starman. Secara kebetulan, mereka juga mengembangkan bentuk kegilaan autochtonus yang berbahaya. Ruin Haunters mulai meyakini bahwa mereka adalah keturunan tunggal dan pewaris sejati Star People. Dan mereka siap dan bersedia melakukan apapun untuk mengklaim zaman emas fiktif dan telah berlalu. Kesadaran yang terlahir kembali. Jika sejarah umat manusia dapat diatur dalam periode-periode tertentu, maka era pasca Q, ketika makhluk-makhluk manusia mulai bermunculan, dapat disamakan dengan serangkaian abad kegelapan yang berlangsung ribuan tahun. Namun, seperti masa kegelapan pada umumnya, periode-periode keheningan ini memiliki batas waktu yang terbatas. Satu persatu, bagaikan bintang-bintang yang menyelinap keluar dari kabut, peradaban-peradaban baru lahir dari reruntuhan umat manusia yang telah hancur. Dalam kasus-kasus langka, pemulihan berlangsung cepat dan mulus. Namun, pada kebanyakan situasi lainnya, pemulihan baru terjadi setelah serangkaian adaptasi radiasi, kepunahan, dan diversifikasi sekunder yang panjang. Dalam garis keturunan ini, jarak evolusi antara manusia pasca Q awal dengan keturunan cerdas mereka sama besarnya dengan jarak antara makhluk berbulu pertama di masa kapur dan Homo sapiens. Pada akhirnya, kecerdasan manusia kembali muncul di alam semesta. Namun, selain dari asal-usul bersama mereka, makhluk-makhluk baru ini tidak memiliki kesamaan dengan manusia seperti yang kita kenal sekarang, atau bahkan satu sama lain. Kepunahan. Tidak semua garis keturunan manusia berhasil bertahan. Faktanya, harus diakui bahwa mayoritas manusia pasca Q punah selama era transisi ini. Kepunahan, kematian total dan mutlak dari seluruh keluarga,
komunitas, hingga spesies merajalela di seluruh galaksi. Tidak ada yang kejam atau dramatis dalam semua ini. Kepunahan sama biasa dan alaminya seperti proses spesiasi. Kadang, suatu spesies gagal beradaptasi dengan persaingan atau perubahan lingkungan yang mendadak. Namun, di tengah segala kematian ini, terdapat kehidupan baru. Saat satu spesies meninggalkan relung ekologisnya, spesies lain segera mengisi kekosongan itu. Radiasi adaptif pun mengikuti, memenuhi ruang-ruang kosong dengan beragam bentuk yang kaya dan bervariasi. Meskipun banyak yang telah jatuh, aliran kehidupan terus berlanjut, berkilauan dalam pergantian yang abadi. Bangsa ular, keturunan dari bangsa cacing. Matahari yang membara akhirnya mereda, dan kehidupan kembali merayap ke permukaan dari tempat perlindungan bawah tanahnya. Sebagaimana berbagai jenis hewan membanjiri relung-relung daratan yang telah kosong selama ribuan tahun, demikian pula keturunan bangsa cacing itu. Di permukaan, mereka menemukan peluang baru sebagai pemakan rumput berbentuk ular, perenang, pemangsa, dan manusia. Salah satu cabang, yang berasal dari ular mamalia pemanjat pohon, kembali membangkitkan kecerdasan manusia yang telah tertidur selama berabad-abad. Mereka mengamati, merenungkan, dan berfilsafat dengan otak yang melingkar spiral, serta menguasai dunia dengan tangan panggul tunggal yang berbentuk dari sisa-sisa kaki leluhur mereka. Mereka tak sedikit pun menyerupai leluhur manusia yang jauh itu. Namun, perkembangan sosial mereka mengikuti pola serupa. Kerajaan-kerajaan agraris global, diikuti revolusi industri, eksperimen-eksperimen sosial, perang dunia, perang saudara, dan globalisasi. Kota-kota modern di dunia bangsa ular global terdiri atas jalan berupa pipa, rel kereta api 3 dimensi yang bercabang-cabang, serta bangunan tanpa jendela yang menyerupai liang-liang. Warisan evolusi mereka di atas pohon telah menjadikan bangsa ular hampir agorafobik. Tentu saja, bagi para ular sendiri, tak ada yang aneh dalam hal ini. Gaya hidup mereka yang tampak asing itu sama wajarnya bagi mereka seperti gaya hidup kita bagi kita. Killer Folk, keturunan pemburu abadi. Mereka pulang ke peradaban dengan darah masih menetes di sudut bibir. Gigi taring yang dulu bisa merobek trakea dalam satu gigitan, kini mengecil, rapuh. Hanya tajam cukup untuk tersenyum menganjam di tengah pesta dansa. Mereka tak lagi perlu gigi dan cakar besar untuk membunuh. Membunuh dengan tangan kosong masih mungkin, malah terlalu mudah. Tapi hanya kalau mereka benar-benar menginginkannya. Agama mereka bukan tentang pengampunan, tapi tentang pelepasan. Setiap tahun, ketika bulan purnama ketiga muncul, kota-kota mereka sepi. Yang tersisa hanya jeritan, darah, dan nafsu. Pesta pora di mana tubuh bertemu tubuh, pisau bertemu daging, dan doa dipanjatkan dengan suara serak di antara rintihan kenikmatan dan kematian. Ribuan tahun mereka hidup begitu. Darah adalah mata uang, orgasme adalah doa, dan kematian adalah tarian terakhir yang paling indah. Lalu datang modernitas, seperti palu yang menghantam tengkorak dunia lama. Segelintir suku di utara menemukan cara menjinakkan ladang, bukan lagi berburu, tapi memelihara. Mereka membangun pabrik-pabrik daging yang berdenyut seperti jantung raksasa. Perang hampir meledak. Perang yang akan membakar seluruh planet dalam api suci dan mesiu. Tapi entah bagaimana, di tepi jurang itu, mereka berhenti. Mereka saling memandang, gigi taring kecil mereka berkilau di bawah lampu kota dan obor hutan, dan memutuskan, cukup. Pembuat alat, keturunan para perenang. Mereka lahir dari kegelapan laut yang tak berujung, keturunan bangsa yang terlupakan, yang terdorong ke samudra oleh kekalahan lama.
Leluhur sapiens mereka yang sombong dulu mengira tak ada harapan. Bagaimana bisa makhluk air membangun peradaban? Teknologi, kata mereka, butuh api, butuh daratan kering. Tapi para perenang tertawa pelan di bawah gelombang. Mereka membangun kerajaan yang lebih aneh, lebih hidup daripada mimpi terliar manusia daratan. Di lautan yang penuh keajaiban, para perenang sudah belajar menjinakkan makhluk-makhluk aneh. Ubur-ubur yang menyala jadi lentera, ikan beracun jadi senjata, kerang raksasa jadi rumah. Mereka tak paksa, mereka pilih, kawinkan, ubah. Kemajuan biologi mereka meledak, seperti gelembung naik ke permukaan. Dari seleksi sederhana ke rekayasa genetika penuh, di mana sel punca dan jaringan dibentuk seperti tanah liat oleh tangan para dewa. Mereka ingin pulang ke bintang-bintang, bukan sebagai pengungsi, tapi sebagai penakluk. Saurosapiens, pewaris yang tak terduga. Salah satu pewaris manusia di masa depan datang dari tempat yang tak terduga. Mereka bahkan bukan manusia. Mereka adalah Saurosapiens, makhluk cerdas yang berevolusi dari keturunan reptil, spesies yang justru berkembang pesat ketika para penggembala Lis, keturunan manusia di planet itu, mengalami kemunduran menjadi makhluk tak berakal. Ribuan tahun berlalu, dan dari tengah mereka lah muncul bentuk-bentuk yang semakin cerdas. Salah satunya, yang mirip dinosaurus predator tanpa bulu, akhirnya melampaui ambang kesadaran dan membangun peradaban mereka sendiri. Budaya muda Saurosapiens ini dengan cepat menyadari asal-usul aneh dari reruntuhan raksasa yang berserakan di dunia mereka. Struktur campuran antara peninggalan Ku dan Star People yang dulu dianggap sebagai fenomena alam atau peninggalan dewa. Melalui penemuan itu, Saurosapiens yang secara biologis tidak terkait dengan manusia justru mengadopsi identitas budaya manusia sebagai warisan mereka. Dalam penggalian arkeologis, mereka mulai menyadari kenyataan yang mengganggu. Hewan-hewan yang mereka gunakan untuk makanan dan tenaga kerja ternyata adalah keturunan dari para pendiri planet mereka sendiri. Manusia yang telah terdegenerasi. Dan di suatu tempat di antara bintang-bintang, tersembunyi kekuatan yang pernah menghancurkan leluhur dunia mereka. Kekuatan yang lebih besar dari Star People, ancaman gelap yang suatu hari mungkin kembali. Kesadaran akan hal ini menempatkan peradaban Saurosapiens di bawah tekanan luar biasa. Masyarakat mereka terpecah. Sebagian memilih penyangkalan, bersembunyi di balik agama-agama buatan dan fantasi yang menenangkan. Sebagian lagi jatuh ke dalam paranoia, mengadopsi konservatisme ekstrim dan retorika ketakutan akan galaksi. Kelompok ketiga memilih konfrontasi progresif, bersikusuk untuk menghadapi realitas galaksi dan bersiap, apapun risikonya. Namun pada akhirnya, setelah berabad-abad pergolakan, pandangan progresiflah yang mulai unggul. Seiring perluasan pengetahuan dan pengaruh mereka, Saurosapiens pun membuka diri kepada galaksi. Mereka menjadi manusia dalam arti yang paling luas, sebuah peradaban cerdas yang bangkit dari reruntuhan, menyadari ancaman kosmik dan memilih untuk melangkah maju, sebagai pewaris yang waspada dari sebuah legenda yang bahkan bukan milik biologis mereka sendiri.